haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah. Kita aturkan atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melangkah ke masjid dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat berjamaah yang diikuti dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang saya bawakan yaitu tentang neraka, maka para ulama merumuskan bahasanya neraka adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang mendustakan Rasulnya, serta orang-orang yang melanggar maksiat, itu yang melanggar syariat, itu yang dikenal sebagai orang-orang fajir. Sehingga orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Ali Imran ayat 192, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidzalimina min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, itu adalah orang yang engkau hinakan, dan tidak ada buat orang-orang zalim itu penolong pun. Artinya kalau sekarang di dunia sebagian orang bisa menyebut kekengan dan seterusnya, maka nanti di akhirat tidak ada orang yang bisa memberikan kekengan kepada siapapun. Setiap orang akan bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Kemudian dalam sebuah riwayat, ketika neraka diciptakan, Nabi SAW bersabda tentang kisah itu, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar arsala Jibril ilal jannah. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah mengutus Jibril ke surga. Faqala, dan kemudian Allah berfirman kepada Jibril, undur ilaiha, lihatlah surga itu, wa ila ma a'tadtu li ahliha fiha, dan lihatlah tentang apa yang aku siapkan untuk orang yang nanti masuk surga. Jadi suruh periksa surganya dan apa isinya buat mereka yang nanti akan masuk surga. Qala, Nabi kemudian melanjutkan, waja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'adallahu li ahliha fiha. Lalu Jibril mendatangi surga, kemudian nadhara ilaiha, melihatnya, wa nadhara ila ma a'adallahu li ahliha, dan melihat apa yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang akan menghuni surga. Qala, kemudian Nabi melanjutkan, faraja ilaihi, lalu kemudian Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melapor. Qala, dengan mengatakan, fawa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Demi keagunganmu ya Allah, tidaklah seorang yang telah mendengarnya kecuali telah memasukinya. Fa amara biha fa huffat bil makariha. Lalu dia menyuruhnya akan bahwasanya untuk masuk sana dia harus fahuffat bimakariha, dia harus menahan hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Jadi pada kalimat sebelumnya Jibril mengatakan orang-orang yang melihat atau mendengar nikmatnya surga pasti ingin masuk. Tapi kemudian Allah mengatakan fa amara biha fahuffat bil makariha, maka diperintahkan untuk dihiasi dengan hal-hal yang enggak menyenangkan. Faraja ilaiha faqala, kemudian Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wa izzatika laqad hiftu alla yadkhulaha ahadun. Demi keagunganmu maka aku khawatir ya Allah, karena surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh nafsu, tidak cocok sama jiwa manusia. Rata-rata jiwa manusia itu disuruh sholat subuh ya pilihnya rata-rata pengennya tidur. Maka tentu aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasukinya, karena surga itu ternyata dihiasi dengan hal-hal yang enggak menyenangkan jiwa atau nafsu.
Qala, kemudian Allah berfirman, idhab ilan nar, pergi ke neraka, fandur ilaiha, lihatlah ke dalamnya, wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, dan lihatlah pada apa yang telah aku siapkan buat orang yang nanti menghuni neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dun, dan neraka itu saling memakan satu dengan yang lainnya, jadi panasnya itu bulat-bulat. Kemudian faraja ilaihi faqala, kemudian Jibril kembali kepada Rabbnya dan berkata, wa izzatika la yasma'u biha ahadun wa yadkhulaha, demi keagunganmu ya Allah, maka aku meyakini orang-orang yang mendengarnya dia tidak akan mau masuk ke dalamnya. Fa amara biha wa khuffat bisyahawat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya neraka itu akan dihiasi dengan asyahawat, syahwat, dengan nafsu, dengan apa-apa yang menyenangkan nafsu. Faqala, kemudian irji ilaiha, dikatakan kepada Jibril kembali ke sana. Faraja ilaiha, kemudian Jibril kembali ke neraka untuk melihat. Faqala, kemudian Jibril kembali kepada Allah dan mengatakan, wa izzatika laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha, maka ya Allah, aku khawatir demi keagunganmu kok tidak ada seorang pun yang dapat lolos untuk bisa keluar dari neraka, karena memang neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa dan nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pada hadis ini adalah bahwasanya memang berat untuk menjadi penghuni surga dan memang mudah untuk menjadi penghuni neraka. Tinggal menurutkan hawa nafsu, apa yang bukan milik kita kita ambil, apa yang dilarang kita tabrak, maka itulah sebab orang masuk neraka. Sebaliknya orang yang masuk surga adalah orang-orang yang bersabar di atas keimanan, bersabar di atas amal solih, bersabar di atas kebaikan, maka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pada bab berikutnya, neraka ternyata memiliki beberapa nama yang tadi pada sholat subuh tadi saya sebutkan dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan mizannya, timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hawiyah disebut hawiyah karena jatuh dari atas artinya. Karena orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dijatuhkan dari atas ke bawah. Jadi kalau panjenengan masih ingat, di atas neraka itu ada jembatan namanya Sirat. Orang-orang disuruh berjalan ke situ. Maka yang berguguran yang pertama adalah orang kafir, kemudian yang kedua adalah orang musyrik, yang ketiga adalah orang munafik, yang keempat adalah orang fajir, orang yang hidup di dunia melampiaskan hawa nafsunya. Nah, hawiyah ini disifati hawiyah karena orang yang memasukinya itu melalui proses, yaitu terjatuh dari atas kemudian ke bawah. Dan neraka itu tingkatannya ini ke bawah, itu yang disebut dengan darokat. Adapun surga tingkatannya ke atas, itu yang disebut dengan darajat. Maka setiap orang itu akan memiliki tingkatannya masing-masing sesuai dengan amalnya. Ketika dia baik maka surganya makin tinggi, ketika dia buruk dan makin buruk maka nerakanya paling dalam. Dan orang yang paling dalam di neraka adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang casingnya sama kayak kita, sholat mungkin juga sama, ya, tapi begitu kemudian ngomongkan agama, dia orang yang pertama kali membenci omongan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama berikutnya yaitu Al-Lado. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 dan 16, "Kalla innaha lado." Sekali-kali tidak, sungguhnya neraka itu adalah lado, nazza'atal lisyawa, yang bisa mengerupaskan kulit kepala. Nah, maka disebutkan oleh Syekh Al-Farahidi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya lado maksudnya adalah apinya yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Jadi api ini bulat-bulat. Kala innaha lado, atau dalam bahasa lain bergejolak, gak pernah padam. Nanti dalam bab tentang Malik penjaga neraka, maka tugasnya Malik ini nyumet neraka, dan begitu sudah sumet nyala, maka kerjaan dia adalah mengelilingi neraka, jangan sampai neraka itu padam.
Nah, maka kalau dalam teori fisika, muteri itu nanti akan menyebabkan adanya angin atau adanya udara. Udara itu yang kemudian akan menyebabkan api itu makin besar. Makanya ketika panjenengan lihat di salah satu tempat mungkin kebakaran tapi kemudian ada angin kenceng, maka biasanya api ini makin bulat-bulat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lado artinya adalah menyala-nyala, benar-benar bergejolak, nggak akan padam. Kemudian nama yang ketiga yaitu hutomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Humazah, "Kalla la yumbadzana fil hutomah." Sekali-kali tidak, pasti mereka akan kami lemparkan ke dalam neraka hutomah. Wa ma adraka mal hutomah? Tahukah kamu apa itu hutomah? Di sini disebutkan narullahil muqaddah, yaitu api yang muqaddah, allati tattali'u 'alal afidah, yang bisa naik rasa panasnya itu sampai menghujam ke dalam hati. Jadi ada panas yang cuman kerasa di kulit, tapi ada panas yang sampai kerasa sampai ke dalam jeruan. Ketika panjenengan dalam posisi dingin misal gitu, kemudian jenengan nunjuk wedang jahe atau yang semisalnya, niku kan panasnya sampai tekan kroso tekan jeru gitu kan. Maka di sini dikatakan yang disebut hutomah yaitu api yang menyala, ning nyalane itu enggak cuma kroso di kulit tok, tapi sampai tekan jeru-jeru. Jadi sampai tekan jeru hati itu kroso. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hutomah di sini maksudnya adalah memecahkan dan menghancurkan, karena setiap yang dilemparkan dalam neraka akan hancur, dan saking hancur dan saking panasnya, sampai panasnya itu sampai ke dalam hati, kroso sampai tekan jeru. Dan itu satu keadaan yang apa istilahnya, bukan perkara yang mudah. Makanya orang yang beriman, orang yang baik, orang yang ngerti banget itu akan kemudian berusaha bertakwa haqqa tuqatih. Gimana caranya hidup itu pokoknya manut sama perintah Allah dan Rasulnya, tidak aneh-aneh, tidak melanggar batas, tidak berbuat dolim, tidak berbuat dosa, apalagi dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan, karena dia ngerti bahwasanya neraka itu dengan segala macam modelnya, sak ringan-ringannya itu tetap panasnya nggak karu-karuan. Kemudian pada Quran surat An-Nazi'at Allah menyebut neraka itu dengan istilah al-jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41, "Fa amma man tagha," adapun orang-orang yang melampaui batas. Jadi ada batas, ada pagar kok dilompati. Misal kita punya batas, punya pagar sama orang lain dilompati, maka itu kita sebut maling gitu kan. Maka ada yang disebut orang-orang yang tagha, melampaui batas, sudah dibatasi, ini loh hakmu, ini loh bukan hakmu, ini loh pasanganmu, ini loh bukan pasanganmu, ini loh duitmu, yang ini bukan duitmu, ini loh mobilmu, motormu, ini loh yang ini bukan punyamu gitu. Tapi dia pilih untuk melanggar batas. Wa asarul hayatad dunya, dan dia pilih mengutamakan kehidupan dunia. Maka Allah menyiapkan apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim itu loh tempat tinggal orang seperti itu. Orang-orang yang apa-apa yang dirasakan atau diinginkan di dalam hatinya dituruti gitu. Bahkan dia nggak peduli kalau itu batasnya bukan punyanya, bukan miliknya, atau itu batas larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia nggak peduli. Pokoknya sepenting seneng. Nah, maka semua orang yang model-model seperti itu, Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Wis tak cepake sing jenenge neraka jahim. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang berusaha menahan jiwanya meronta-ronta pengen, tapi ndelalah nggih bukan punyanya. Maka dia milih untuk bersabar menahan. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan kami siapkan untuk orang-orang seperti itu surga. Dan surga yang kami siapkan itu akan menjadi tempat tinggal orang-orang yang mau bersabar, tidak memperturutkan hawa nafsu. Kemudian pada Quran surat Al-Mutaffifin ayat 16 sampai 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa innahum lasalul jahim. Sungguhnya mereka benar-benar akan masuk neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan akan dikatakan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam neraka jahim tadi, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh tempat yang dulu kamu sudah dinasehati tapi mbok ingkari. Saiki mbok rasake dhewe. Maka orang-orang yang dikenakan janji Allah ini
di dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu yang disebut dengan al-fujjar. Orang-orang yang kemudian hari-hari itu pokoknya nggak pernah absen dari berbuat dosa. Pokoknya tiap hari dia memperturutkan hawa nafsu apapun, apakah mabuk, apakah zina, apakah judi, apakah kemudian mencuri, apapun, molimo, dan parah lagi dia mungkin berbuat kesyirikan juga gitu. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kemudian benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah nggak gagas lagi. Khotib Jumat mau ngomong apa aja pokoknya tak sikat, tak tabrak, wis ra urus gitu. Dia juga nggak peduli nasihat siapapun, mau itu dari teman, mau dari kawan, mau dari saudara, dia nggak pernah peduli. Pokoknya nek aku seneng ya tak lakoni gitu. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu yang Allah sudah menyiapkan neraka jahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut jahim? Karena taat jaja naruha, yaitu apinya itu yang sangat panas. Al-jahim secara bahasa berarti sangat panas. Jadi kalau tadi jahim itu panas, kemudian disebutkan sebagai narum muqsadah, sebagai al-khutamah, itu panasnya sampai tatoliu alal afidah, sampai nembus ke dalam hati. Maka orang-orang yang faham bahwasanya penamaan-penamaan ini memiliki makna, maka tentu kita akan berhati-hati pada setiap namanya. Kemudian dalam ayat yang lain pada Quran surat An-Naba ayat 21 sampai 23, dan bahkan sebagian ulama menghitung bahwasanya Allah menyebut dengan nama ini sebanyak 70 kali, yaitu salah satu nama dari neraka adalah Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Naba, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka Jahannam itu merupakan tempat untuk mengintai bagi penjaga-penjaganya. Artinya orang-orang yang masuk di situ akan diawasi terus gitu. Jadi sudah masuk di situ dibakar, tetap dipantau gitu. Litoghina ma'aba, dan itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang at-toghin. Toghin itu sama dengan togho tadi, melampaui batas. Jadi udah dikasih pagar, iki wong Islam itu nggak boleh makan babi nekat, nggak boleh makan anjing nekat, nggak boleh minum khamr nekat, nggak boleh mengkonsumsi narkoba nekat, malah duwe pabrik gitu. Nah, maka labithina fiha ahqaba, maka mereka benar-benar akan tinggal di dalamnya dalam kondisi ahqaba, dalam masa yang sangat lama. Sangat lama di sini kalau konteksnya dia orang yang musyrik, kafir dan munafik selama-lamanya. Tapi kalau konteksnya ini orang yang fajir, berbuat dosa tapi masih punya iman, maka ada kemungkinan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa lama? Ya kembali kepada dosanya. Dosanya makin banyak ya makin lama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Burud ayat 10, Allah menyebutkan dengan bunyi kalimat yang sama, yaitu Jahannam. Jadi Jahannam itu diulang hampir 70 kali dalam Al-Qur'an. Nah, sebagiannya ini saya sebutkan. Pada Quran surat Al-Burud Allah berfirman, "Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, memberikan cobaan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan. Di zaman dulu itu ada orang yang kemudian karena beriman justru malah disiksa oleh manusia tertentu dari kalangan kerajaan, dari kalangan penguasa pada zaman itu. Maka Allah punya janji, "Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Orang-orang yang kemudian menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, apakah secara verbal maupun secara fisik, summal lam yatubu, kemudian enggak mau bertobat, tidak bertobat. Ini mengindikasikan bahwasanya semua dosa kalau sudah ditobati insya Allah bisa dihapus dosanya, walaupun dosa itu besar sekali seperti menyakiti orang beriman. Tapi kalau kemudian enggak mau bertobat atau belum bertobat, kata Allah Subhanahu wa taala, falahum adabu jahannam, maka buat mereka adab jahannam, walahum adabul hari, maka dipersiapkan adab jahannam dan juga adab neraka yang membakar. Nah, kemudian pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, Allah menyiapkan adab neraka lagi buat orang-orang kafir dalam firman-Nya, "Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang kafir dan dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, finari jahannam khalidina fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika ada dari keluarga kita dan sudah meninggal, maka kita tidak boleh memintakan ampunan,
kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan maka lil mu'minin lima kana lin nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik setelah jelas bagi mereka kalau orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Maka pada ayat ini jelas dikatakan bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristennya, kemudian wal musyrikin dan orang-orang musyrik, artinya orang-orang yang sejak hidup atau pas hidup itu benar-benar melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Jadi dia bahkan mungkin menjadi dukun, bahkan dia menjadi tokoh untuk kemudian menyebarkan kesyirikan. Maka orang-orang seperti itu dikatakan finari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di neraka jahanam selama-lamanya, enggak akan pernah keluar. Ulaika hum syarrul bariyah, itulah sejelek-jelek makhluk. Di sini dikatakan tentang jahanam. Lah jahanam itu apa? Jahanam itu disebut jahanam karena bu'tu qa'riha, yaitu bagian dasarnya begitu dalam, sebagaimana disebutkan dalam kamus Al-Muhit, dan secara bahasa adalah sumur yang sangat dalam. Jadi disebut jahanam itu karena dia bentuknya joglangan. Jadi kalau kemudian panjenengan masih ingat Sirat niku jembatan, ning sore jembatan niku enten joglangan. Nah, joglangan gede itulah yang disebut dengan neraka. Nah, orang yang lewat dari Sirat bisa selamat itu nanti kemudian berhadapan dengan surga, dan surga itu naik ke atas. Jadi tidak dengan coro acung ngayal itu kayak hotel tingkatnya yang sangat tinggi gitu loh. Tapi kalau kemudian neraka itu kayak joglangan tapi sangat gede dan isinya itu api yang menyala. Nggih kaya nek ten Gunung Merapi niku. Dadi niku bolong terus jerone enten mawone ngono niku. Nah, disebut jahanam karena sifatnya seperti itu. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sami'a wajbatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh duor gitu kan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, atadruna mahada, apakah kalian tahu tadi suara apa? Mak bludak apa? Banter. Qala, kata para sahabat, qulna, kami mengatakan Allah wa Rasul alam. Ini jawaban para sahabat. Jadi kalau ditanya soal agama nggak ngerti jawabannya, mereka selalu mengatakan Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi SAW, hada hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah batu yang dijatuhkan di neraka. Jadi dijatuhkan sekedar diceblokkan gitu, bukan dibadem gitu, diculkan gitu dari ujungnya. Kemudian mundu sab'ina kharifan, dan ini sudah berjalan 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun yang lalu dijatuhkan, sekarang sampai bawah dan kemudian bersuara. Fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Maka batu itu sejak dijatuhkan baru nyampe sekarang dan suaranya tadi kamu dengar. Artinya kalau panjenengan pengen ngukur dalamnya neraka jahanam niku berapa, niku 70 tahun perjalanan batu dijatuhkan. Nah, niku bisa ditanyakan ke guru fisika. Bagaimana cara menghitung dalamnya suatu lubang dengan estimasi menjatuhkan batu dari ujung dan baru nyampe di bawah 70 tahun kemudian. Nah, mereka tahu rumusnya. Soalnya kalau fisika kula elek zaman kuliah, zaman sekolah dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga neraka disebut dengan sakor. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Mudatsir, "Inna hadza illa qaulul bashar." Ini tidak lain kecuali perkataan manusia, kata manusia. Jadi ketika diajarkan Quran, mereka mengatakan, "Alah iki omongane wong, dudu firman." Sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor. Maka orang-orang yang mengatakan itu dikatakan oleh Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Jadi orang-orang yang mengingkari Quran akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Tahu enggak kamu apa itu neraka sakor? La tubqi wa la tahdhar, yaitu tidak meninggalkan sedikit pun bagian dari tubuh dan tidak membiarkan sebagian kecil pun dari tubuh itu terbebas dari siksanya. Wala tadhar lawahatu lil basar, dan bisa menghanguskan kulit. Jadi sakor berdasarkan ayat ini adalah neraka yang sifatnya itu, adabnya itu menyeluruh,
bisa mengenai bagian tubuh manapun, nggak akan ada yang bisa selamat. Sehingga disebutkan dalam beberapa kamus bahwasanya sakor itu adalah punya sifat sangat panas sehingga menyebabkan hangus, kabeh itu gosong. Kemudian pada ayat yang lain pada Quran surat Al-Mudaththir, ini sami ning Al-Mudaththir, pada ayat yang ke-42 sampai 47-nya, masalakakum fi sakor. Ditanyakan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor sampai kamu dibakar sampai hangus? Ini sebab orang masuk neraka sakor. Qalu, kata mereka yang sudah masuk di sana, lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu hidup enggak pernah sholat. Walam nakunut imul miskin. Kami dulu waktu hidup dedet okeh tapi ya pelit, enggak pernah ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami suka ngomong membicarakan hal-hal yang tidak baik, bahkan untuk ngomong yang baik pun enggak mau. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, parah lagi kami ketika dikasih tahu tentang hari kiamat kami yo enggak percaya, itu cuma hapus-hapus. Kalau tadi di Quran surat Al-Humazah tadi alladzi jama'a malau adada yahsabu anna malau akhlada. Jadi kerjaannya itu ngumpul-ngumpulkan harta dan dia merasa dengan banyak harta dia akan kekal di dunia. Kemudian dikatakan di sini wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami suka mendustai hari kiamat hatta atanal yakin, ternyata sampai datang akhirnya kami mati dan kami lihat bahwasanya itu benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat Al-Mudaththir lagi pada ayat 41 sampai 43-nya Allah berfirman, anil mujrimin masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Bahwasanya apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, tentang keadaan orang-orang yang durhaka dan disebut mujrimin, mereka menyatakan dulu kami enggak sholat. Kemudian terakhir dua lagi. Yang pertama, yang kedua disebutkan bahwasanya nama lain dari neraka adalah sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri wa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari belakang, jadi catatan mereka ada yang dari belakang, dari depan, ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Maka orang-orang yang diberikan catatannya dari belakang, dikatakan di sini fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak celaka aku. Maka orang yang mendapatkan catatan amal kok dari belakang, maka dia akan berteriak aku orang celaka. Wa yasla sa'ira, dan karena celaka maka dia akan memasuki neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu waktu di dunia dia senang sekali bergembira ketika bersama dengan keluarganya atau bersama dengan kelompoknya orang-orang kafir. Jadi dia suka menghina orang Islam, orang beriman, dan kemudian dia ketika bersama dengan kelompoknya dia bersukacita, pesta-pesta. Ya bisa mendem, bisa makan makanan haram dan seterusnya. Maka itu kebiasaan orang-orang yang dulu di dunia dia senang pesta pora, tapi kemudian di akhirat justru dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Dan kenapa disebut neraka sa'ir? Karena disebutkan yaitu karena neraka itu apinya menyala-nyala dan gak pernah mati. Nah sehingga disebutkan lagi pada Quran surat Al-Mulk ayat yang 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka para penghuni neraka itu berkata, sekiranya dulu kami itu nasma, punya kuping kita gunakan untuk mendengar, au naqil, punya akal kita gunakan untuk mikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Mungkin hari ini kita nggak akan pernah menjadi penghuni neraka sa'ir. Tapi kan itu sudah lewat, artinya dia sudah menyesal, nyesalnya sudah di neraka, udah nggak bisa dikembalikan. Kemudian pada Quran surat Al-Mulk ayat 11 Allah mengatakan fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Maka mereka nanti mengakui atas dosa-dosanya, tapi pengakuan itu enggak bermanfaat, dan maka jauhlah rahmat Allah bagi mereka para penghuni neraka sa'ir. Ini menyebabkan berkonsekuensi bahwasanya orang-orang yang beriman harus kemudian selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ditunjukkan jalan yang benar, sehingga tidak seperti orang-orang yang disifati sebagai penghuni neraka sa'ir. Terakhir, sijin. Kenapa disebut sijin? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari la fi sijin. Jangan sekali-kali seperti itu, tidaklah seperti itu. Inna kitabal fujjari la fi sijin. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Sijin, tahukah kamu apa yang disebut dengan sijin? Kitabum marqum,
Sijin adalah nama kitab yang tercatat dengan segala perbuatan orang-orang yang durhaka. Tahukah kamu apa itu sijin? Maka sijin adalah kitab yang berisi amalan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sijin disebut sijin karena dia ada di dalam dan bentuknya lubang tadi. Maka dari semua sifat-sifat yang disebutkan tadi, ketika dirangkai dalam sebuah kalimat, maka neraka jahanam itu apinya menyalanya panas, bisa menghanguskan, dan saking menyakitkannya rasanya sampai menghujam ke dalam hati dan kemudian menghancurkan, dan kemudian ada di dalam lubang yang dalam, sehingga ketika panas itu ada di dalam lubang yang dalam, sebagaimana panjenengan kalau melihat tayangan-tayangan orang-orang yang masak, cara masaknya itu dipendam di tanah, itu menunjukkan cara mereka untuk mengungkung api agar enggak keluar panasnya. Dan api yang dikungkung dalam suatu tempat itu akan menghasilkan panas yang teramat sangat panas. Maka orang-orang yang paham benar dengan logika-logika pikir seperti ini, maka dia akan kemudian berhati-hati di dunia dan berusaha melangkah dengan hati-hati. Dan hakikat kehati-hatian dalam melangkah itulah yang disebut dengan haqqo tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yang mana setiap hari Jumat hampir semua khotib mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan pernah mati kecuali menjadi seorang yang beriman. Karena syarat untuk masuk surga itu harus tetap menjadi orang yang muslim, dan di atas keislamannya itu dia meluruskan akidahnya dari kesyirikan, dari kemunafikan, sehingga dia menjadi orang yang beriman, yang murni imannya, tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kemunafikan. Nah, orang-orang yang punya dua sifat itu, dia yang akan kemudian selamat dari sirat, tidak akan nyemplung ke neraka, dan akan lanjut perjalanannya menuju surga. Dan ketika kemudian sudah di depan surga, pintunya tergelar, ada 8, panjenengan disuruh milih sesuai dengan amalan-amalan panjenengan semua. Nah, untuk bab surga saya sampaikan dan Masjid Mutakin mereka setiap pada subuh hari Sabtu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir kita sebagai seorang yang beriman harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi husrin, demi waktu asar, demi masa, setiap manusia itu akan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan dengan imannya itu dia berbuat yang baik jadi manusia. Apakah sebagai bapak dia jadi bapak yang baik, apakah sebagai anak dia jadi anak yang baik, apakah sebagai warga negara dia jadi warga negara yang baik, apakah sebagai bagian dari umat yang menjadi umat yang baik. Kemudian watawassaw bil haq, dan senantiasa menasihati pada kebaikan, pada kebenaran, watawassaw bis sabr, dan senantiasa menasihati pada kesabaran ketika saudaranya atau keluarganya terkena musibah. Nah, orang-orang yang terhiasi 4 hal ini di dalam hidupnya sehari-hari, maka inilah orang-orang yang insya Allah tidak rugi. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak mau beriman, atau ngaku iman tapi nggak mau beramal soleh, ngaku iman tapi nggak mau sholat, atau kemudian iman sholat tapi kemudian nggak pernah menasihati pada yang baik, malah nyuruh yang jelek, atau kemudian malah nggak mau peduli dengan keadaan kiri kanannya, maka itulah orang-orang yang kemudian merugi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.